Oke, sahabat Ontelis dan Ontelista yang ada di Indonesia, di segmen kedua ini seperti janji saya kemarin gitu ya. Kalau kemarin saya sudah ngomongin janji saya untuk kita bahas satu sepeda dengan roda besar di bagian depan dan roda kecil di bagian belakang, atau orang biasa menyebutnya sebagai penny farthing. Nah, hari ini sama dengan segmen sebelumnya, saya ngobrol juga dengan Bapak Freddy. Beliau adalah Ketua Umum Penny Farthing Indonesia. Betul ya, Bapak? Betul. Betul. Oke, nah ingin tahu detailnya penny farthing, ngobrolin penny farthing itu seperti apa? Nanti kita akan coba tanya-tanya gitu ya. Nah, Pak, boleh tahu nggak sejarahnya terbentuknya penny farthing Indonesia itu seperti apa? Begini Mas, sebetulnya kan penny farthing ini beberapa tahun terakhir ini banyak yang mulai menyukai ya. Betul. Dan sepedanya sendiri kan sebetulnya sepeda yang sulit didapatkan sebetulnya. Kalau kita minta yang originalnya sangat sulit didapatkan. Hanya ada beberapa orang lah yang bawa ke Indonesia sini kan. Dia juga belinya kan di sana di Eropa kan. Betul. Bawa ke sini. Nah, memang pada akhirnya banyak para pengrajin gitu yang dia bisa membuat penny farthing gitu ya. Identik lah dengan referensi yang ada. Contohnya almarhum Daron Jin dan beberapa orang yang lainnya, Mas Arianto yang dari Purbalingga kan gitu. Nah itu searah dengan kecintaan, orang mulai mencintai penny farthing kan gitu. Nah ini mulai ada banyak kegiatan, ada banyak event begitu ya. Saya sendiri sebetulnya yang memperkenalkannya itu membuat saya cinta juga pada penny farthing itu almarhum Ko Miming itu. Nah dia kan dulu ngajak saya, Pak Fred, bagaimana kalau kita buat buat semacam komunitas. Waktu itu dia bilang ke saya namanya Parahyangan Hogebi kan, Hogebi juga sama. Kemudian saya bilang ayo kok kita bicara tentang itu setelah event di Semarang. Nah, jadi di Semarang itu kan ada event OST ya? OST 3 di Semarang kan, di situ ada parade penny farthing kan, pemecahan rekor Indonesia lah ya. Betul. Setelah itu maka dilanjutkan lagi, ada event lagi di Jogja ya. Kemudian saya sendiri tidak hadir sebetulnya di Jogja, tapi kemudian kawan-kawan di Jogja berembuk begitu, mereka membentuk penny farthing Indonesia dan meminta saya begitu untuk menjadi ketua umumnya. Kalau ketua hariannya Mas itu Lik Aji yang ada di Jogja, kemudian sekjennya Wahab Romli yang ada di Bandung juga, kemudian bendaharanya ada Mas Usman di Mojokerto ya itu paling tidak secara ringkas seperti itulah. Ya. Tapi pada intinya adalah kita membentuk komunitas ini kan dikarenakan memang kecintaan orang semakin jalan gitu ya tentang ini. Dan satu hal Mas, kemarin waktu saya menghadiri pameran penny farthing yang diselenggarakan oleh Museum Gubuk Wayang ya, yang Mas Arianto Pak Jansen itu, saya kan pelajari betul satu persatu ya. Di situ kekhasannya juga akhirnya pada literasi lagi saya kira ini. Justru penny farthing ini menurut saya banyak hal menarik lah di situ yang bisa kita pelajari lagi. Dan mudah-mudahan ke depan juga makin banyak nih orang yang senang dengan penny farthing, insya Allah. Ada yang menyebutnya roda besar kan, kalau di Amerika kan terkenal high wheel ya. Gitu. Betul. Kemarin juga ada yang punya high wheel di Bandung sini, dia dapat juga dari bule, dulu pernah datang ke sini ditinggal gitu, ada juga itu. Jadi makanya ini mudah-mudahan bisa jadi tren sendiri nanti ke depan. Tren sendiri ya. Ini menarik banget sih. Nah ini Pak, apakah sebelum saya menginjak ke pertanyaan-pertanyaan lain, apakah ada program kerja dari PFI sendiri untuk Indonesia ini? PFI sendiri kan baru terbentuk ya Mas, baru sangat baru terbentuk. Kemudian kita juga baru sebulan inilah saya kira betul-betul baru berjalan. Saya kemarin sempat silaturahmi ke Surabaya ya, bertemu dulu dengan Ketua Umum Kosti Pusat gitu, Pak Lurah Bilowo gitu. Diskusi banyak juga dengan beliau, ditemani Pak Sekjennya Pak Irmanov ya, Kapten Irmanov. Diskusi banyak tentang perkembangan penny farthing dan kira-kira beliau apa ada masukan atau enggak, saran-saran apa kan kepada kita untuk program-program ini ke depan kan. Dan sambutannya sangat positif lah, luar biasa lah. Kemarin juga saya mampir ke Jogja, kalau di Surabaya ketemu juga dengan Mas Usman, mampir ke Jogja. Nah kita
masih saat ini masih dalam tahap brainstorming lah ya. Brainstorming, mudah-mudahan nanti setelah event, sudah selesai nih event kemarin di Gresik ya. Baru kemarin event di Gresik. Mudah-mudahan nanti setelah selepas Idul Adha kita bisa segera berkoordinasi lagi untuk membuat program. Nah, tentunya tapi dalam waktu dekat ini kita kelihatannya nggak akan seperti membuat cabang-cabang gitu ya. Penny Farthing cabang mana enggak gitu, karena pertama pemilik Penny Farthing juga masih sangat sedikit kan, belum banyak. Nah, yang penting program paling utamanya kalau menurut saya adalah satu, menyemarakan orang kecintaan terhadap Penny Farthing ini, yang kedua juga masalah literasinya itu. Karena banyak orang yang terkaget-kaget ketika melihat, ini ada sepeda apa nih, sepeda apa nih, ada di situ. Dan ternyata Penny Farthing unik sekali. Jadi ada banyak konstruksinya bermacam-macam, bentuk desainnya juga bermacam-macam gitu ya, untuk kegunaan macam-macam gitu. Jadi mungkin kalau orang lihat sekilas saja gitu, kesannya hanya untuk berjalan, padahal dia ada macam-macam kegunaannya dan bentuknya juga berbeda-beda, shape-nya, konstruksinya gitu. Nah, itu yang menarik menurut saya nanti ke depan. Nah, saya berharap juga kemarin diskusi dengan pemilik itu ya, dengan ownernya Museum Gubuk Wayang, kita juga mencoba inisiasi ada pameran di Bandung. Ada pameran di Bandung, Penny Farthing. Tapi kemarin saya bicara sama beliau, saya kalau hanya sekedar pameran aja kelihatannya kurang greget gitu. Jadi mesti ada sisi edukasi gitu. Mungkin nanti kami akan kerjasama dengan Pemprov Jabar atau Pemkot Bandung di sini, agar mungkin karena kita ingin tempatnya di museum ya, di dekat Asia Afrika, daerah situ. Di sana kan ada gedung-gedung tua ya, jadi kita bisa lakukan di situ sekaligus edukasi. Jadi nanti anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA gitu bisa berkunjung di sana gitu. Bisa jadi salah satu destinasi juga pada bulan itu. Bagi yang mau ke Bandung nanti ada destinasinya ke sana. Nah, itu sekalian kita menyemarakan, mempromosikan lagi Penny Farthing, dan ada juga edukasi di sana. Nah, kemarin diskusi-diskusi kita udah sampai di sana kemarin dengan kawan-kawan, dengan Dik Aji, dengan kawan-kawan Penny Farthing, Mas Saiful ya kemarin juga hadir. Mudah-mudahan kedepannya bisa terrealisir lah semua. Mohon doanya aja ini. Pasti. Dan jujur teman-teman, ini pengalaman baru menurut saya, karena saya pernah naiki Penny Farthing itu memang agak susah. Oh iya. Jadi kalau saya pertama kali nyoba itu lompat dulu saya karena jatuh. Karena nyoba itu dipegangi Pak, sama Pak Ustaim itu ya, dipegangi. Terus nyoba yang kedua jatuh dari atas sampai bawah gitu ya, karena celana itu terlalu panjang dan nyangkut. Iya betul. Di bagian ininya, bagian protelnya itu. Saya juga jatuh itu karena celana saya gombrang. Iya, karena nyangkut. Nyangkut, maka saya langsung lompat aja gitu. Iya. Oke. Nah, Pak, tadi sempat disinggung tentang ngobrol dengan Ketua Posti. Nah, apakah PFI sendiri ini bekerja bersama dengan Posti, ataukah itu di dalam Posti ada PFI? Nah, itu kita diskusinya belum sampai ke sana, belum. Yang penting kemarin dengan Ketua Kosti, yang penting bagaimana kita mengembangkan kecintaan terhadap sepeda tua. Iya, karena kan sepeda tua itu sebetulnya macam-macam ya. Betul. Sangat macam-macam gitu. Salah satunya memang yang unik ini ya Penny Farthing. Penny Farthing ya. Dan ini satu prestasi yang luar biasa banget, kemarin itu sudah diakui sama IPCA ya Pak, ya betul ya? Iya organisasi betul. Indonesia itu gimana Pak ceritanya kemarin itu? Ya didaftarkan lah. Langsung ya. Didaftarkan. Kebetulan kan yang di sini punya akses cukup bagus dengan IFCA kan Kang Fahmi ya. Kang Fahmi, beliau punya akses bagus gitu. Terus kita juga karena IFCA juga kita perhatikan gitu, IFCA itu dia terhadap Penny Farthing kan punya perhatian tersendiri ya. Sehingga kita ada ya kita daftarkan dan alhamdulillah diterima ya. Ya mudah-mudahan nanti di pertemuan IFCA tahun depan bisa hadir lah. Nah, katanya ada di tahun depan tuh di Cremona kalau nggak salah, di Italia insya Allah. Mohon doanya aja lah. Nah, ini keren banget sih. Nah Pak, ini mungkin pertanyaan saya, pengrajin Penny Farthing ini kan tadi disebutkan ada almarhum ada Mas Arianto. Iya. Seperti itu, apakah mereka juga diedukasi tentang pembuatan Penny Farthing dan sebagainya? Iya. Memang kalau kemarin saya sama Mas Darunjin dulu sempat
bicara ketika event Jepara dulu. Dulu kan ada ulang tahun Kosti, ketemu saya di Jepara. Memang beliau banyak diskusi juga terkait dengan ini penny farthing kan, karena kan pembuatannya juga harus sesuai gitu. Kemarin juga sama Mas Arianto juga sama diskusi-diskusi kita juga panjang terkait dengan para pengrajin penny farthing ini, khususnya membuat penny farthing ini supaya bisa identik atau termodifikasi juga cukup bagus gitu ya, sehingga penggunaannya untuk kita yang saat ini juga lebih mudah kan gitu. Kemarin kebetulan di Bandung ini juga ada satu orang pengrajin yang dia baru bikin 2 ya, satu dia buat, terus yang kedua dia buat, tetapi masih perlu banyak belajar kelihatannya. Dan saya sampaikan sama Pak Edi, saya bilang ke Pak Edi kemarin waktu hari Ahad kemarin, saya bilang Pak Edi, kita bikin satu lagi, tapi kita bikinnya dengan banyak diskusi, gitu. Tidak apa-apa waktunya lama, tapi kita bikin menjadi dummy yang bagus gitu ya, satu dummy penny farthing yang bagus yang memang layak untuk digunakan, orang menggunakan juga hari ini juga enak kan gitu segala macam. Dan saya bilang juga jangan takut memodifikasi dari sisi material gitu. Kalau nanti ke depan misalnya mungkin pakai aluminium, mungkin pakai apa kan jadi lebih ringan kan gitu. Memang saya perhatikan yang masih jadi PR banyak di roda ya, maksudnya bukan roda, di bannya. Walaupun yang Mas Arianto saya lihat udah cukup bagus. Nanti kita lihat lagi lah seperti apa gitu. Kemarin saya diskusi cukup panjang juga dengan Pak Edi karena dia datang, terus saya ngobrol banyak. Siap nanti kita coba create gitu untuk ke depan. Karena saya bilang jangan ragu-ragu, ini kan udah zaman tahun 2000-an, 2022 kata saya, ini tahun 1900-an kan gitu awal. Jadi tidak mesti harus letterless kayak situ, kita material sudah berkembang, semua berkembang. Jadi mungkin modelnya sama, penggunaannya juga sama mungkin, tetapi material yang digunakannya sudah menyesuaikan kan gitu saya bilang. Saya kemarin itu waktu di event Gresik terakhir itu sempat jumpai penny farthing Pak, itu juga dia ini pakai gear balap, jadi ditambahi gear balap. Jadi kalau untuk tanjakan itu dia gunakan pantai gitu juga. Wah, itu keren banget sih. Ya memang harus begitu kalau menurut saya mau begitu. Inovasi betul harus begitu. Oke. Nah Pak, kalau boleh tahu sih, ini range-nya sebetulnya kalau ngomongin tentang harga pembuatan penny farthing itu sampai berapa sih Pak? Wah, ini para pengrajin ini masih ini ya, ini mereka sendiri. Oke. Karena memang sebetulnya ada satu dua yang sudah bicara ya. Cuman kelihatannya saya mungkin tidak bisa official menyampaikan gitu. Betul. Karena memang teman-teman kapan hari pun saya juga sama gitu ya, kepikiran pengen punya penny farthing di rumah Pak. Jadi waktu saya kepikiran gitu, terbesitnya seperti ini gitu, kadang-kadang yakin lah saya bisa gunakan. Sama satu memang menurut saya kayak harga juga perlu distandarkan lah nanti. Betul. Kenapa? Karena jangan sampai pengrajinnya misalnya harganya segini, kemudian begitu dijual dengan harga yang standar, terus abis itu dijual lagi dengan harga yang melambung ya kan. Dan itu membuat orang jadi membudayakan memasarkan penny farthing ini, jadi salah satu tantangannya kan di situ nanti. Kalau harganya terlalu tinggi, begitu. Jadi karena itu produksinya juga produksi ini ya, karya anak bangsa. Dan sementara sampai hari ini saya bicara sama mereka kan dari zaman almarhum juga semuanya masih by order. Belum ada, pasti by order, dia bikin, dia buat gitu. Jadi inden, sehingga memang kita hargailah, saya kira juga dari sisi harganya juga. Tapi kalau terlalu mahal juga jadi berat. Yang penting bisa punya, kemudian PD makainya gitu. Itu. Karena masalah PD makainya ini jadi masalah. Itu yang menjadi faktor utama waktu pertama kali saya kepikiran untuk punya penny farthing. Saya mikirnya bakalan bisa nggak ya gitu loh. Karena balik lagi, kalau saya punya tapi nggak bisa naiknya juga pasti untuk mengenalkan lagi ke orang lain tentang sepeda penny farthing akan susah. Betul. Jadi saya mencoba untuk seneng dan bisa naiknya, makanya saya juga berusaha. Oke. Nah, pertanyaan terakhir Pak, kalau ngomongin tentang penny farthing ini sendiri, perkembangannya di Bandung gitu gimana Pak? Karena di kota Bandung ini kan kalau saya lihat struktur jalannya kan juga naik turun ya. Gimana Pak kalau perkembangannya?
Saya kira kalau perkembangannya belum terlalu rame ya. Tapi saya optimis lah karena orang yang senangnya sudah makin banyak, bahkan dengan hadirnya pengrajin dari Bandung kan saya juga wah ini artinya sudah keren lah, sudah mulai keren saya kira. Kalau di Bandung sendiri belum banyak ya Pak, sebetulnya sudah agak lama adanya dari tahun 2000 berapa 16 atau 17 ya sudah ada di sini. Kalau kita ke tokonya Om Sony itu toko Yu kan itu ada itu yang dia gantung di atas, dia taruh dipajang di samping kan gitu. Tapi jumlahnya kelihatannya masih sangat sedikit, mungkin masih di bawah 10 mungkin saya kira gitu. Kalau di kita sendiri ada 2 sih, di saya ada 2 yang gini. Ada 2. Oke, terima kasih Pak. Ya. Saya berharapnya teman-teman juga sama gitu ya. Kalau seandainya penasaran, kepengen tahu PFI itu apa, apakah ada website atau store khusus? sedang mau kita buat nanti. Sekretariatnya di sini. Sekretariatnya. Ya ini kan masih luas ya, masih boleh banyak. Tahu Pak alamatnya Pak? Ini Jalan Cibodas Raya nomor 3. Dari Cibodas Raya nomor 3 ya. Antapani, Bandung. Ada ininya di Google Map itu ada kita namanya Cibodas Backyard nama daerahnya gitu. Karena ini kan daerahnya agak luas ya, jadi kita sebut backyard lah. Backyard. Oke. Nah ini keren banget. Jadi teman-teman kalau bingung, saya dapatnya informasi di mana ya Mas ya tentang penny farthing? Saya dapatnya lihat barangnya gimana ya? Langsung aja datang ya ke store-nya di tempat ini di Cibodas. Nah saya percaya bahwa teman-teman yang penasaran gitu ya, saya percaya juga, saya pun ya penasaran gitu ya. Coba aja, nggak lengkap kalau tanpa nyoba gitu ya tentang penny farthing. Betul ya Pak ya? Betul. Dulu waktu awal-awal kita bawa ini kan saya dan kawan-kawan itu rutin Pak, setiap pekan itu latihan, ada lapangan gitu, kita latihan, nambah lagi orang yang datang, gitu, dari hanya bertiga terus nambah sampai 12 orang mungkin ada waktu itu. Keren banget ya, ini keren banget. Oke, thank you teman-teman sudah menyaksikan sepeda raya kecil. Nah, kesimpulan yang saya dapat ambil dari pembelajaran hari ini, yuk terus berkembang gitu ya. Kalau ngomongin tentang sepeda, ngomongin tentang sejarah, ternyata banyak loh sepeda-sepeda itu yang modelnya bukan hanya seperti yang kita lihat gitu ya, rodanya 2 sama persis depan dan belakang. Nah ini ada juga sepeda yang rodanya besar di belakang dan rodanya besar di depan dan kecil di belakang. Nah penasaran kan? Ikuti terus obrolan saya bersama dengan Bapak Fedi gitu ya di segmen ketiga ini. Ternyata beliau ini punya store yang di tempat ini. Nanti kita akan jalan-jalan ke lihat bagian-bagiannya apa saja sih yang dipersiapkan di lokasi ini supaya jadi base campnya PFI gitu ya. Iya, salah satu ya. Salah satunya. Oke, thank you teman-teman sudah menyaksikan. Bye semuanya.